Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang elaborasi likelihood model atau teori kemungkinan elaborasi. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada saya, Adinda Rizky Aulia. Yang kedua ada Ratna Dewi. Yang ketiga adalah Aditya Mirza. Yang keempat ada Vanessa Tioningsih. Yang kelima ada Izara Rumirda. Yang keenam ada Muhammad Adif Ulinuha. Yang ketujuh ada Masyito Ahmad. Dan yang kedelapan adalah Rahmi Fauzia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian elaboration likelihood model. Elaboration likelihood model merupakan teori umum perubahan sikap yang dipercaya memberikan kerangka yang cukup umum untuk mengatur, mengkategorikan, dan memahami proses dasar yang mendasari efektivitas komunikasi persuasif. Jadi, ILM adalah teori komunikasi yang membahas tentang perubahan sikap individu setelah individu tersebut menerima pesan. Teori selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 3 tipe dalam ILM. Nah, yang pertama yaitu ada strong argument, kedua neutral argument, dan yang terakhir ada weak argument. Nah, yang pertama yaitu strong argument, merupakan argumen yang menciptakan respon kognisi positif di dalam pikiran penerima pesan. Intinya, dalam argumen ini, argumen yang kuat bisa mempengaruhi dan mengubah pemikiran seseorang. Yang kedua yaitu ada neutral argument, merupakan argumen yang menghasilkan respon kognisi yang tidak berkomitmen dari penerima pesan orang yang diajak. Dengan kata lain, argumen ini tidak memaksakan orang untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu weak argument, argumen yang menghasilkan respon kognisi negatif terhadap pesan persuasif. Orang tersebut tidak peka terhadap pesan, sehingga menimbulkan efek bumerang atau membalikan kemudian memperkuat perlawanan pandangan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Adit. Kenalkan, saya Aditya Mirza Krisnanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 jenis rute dalam elaboration likelihood model. Nah, yang pertama adalah rute periferal dan yang kedua adalah rute sentral. Kita bahas yang pertama dulu. Itu rute periferal, ini lebih kepada penggunaan kognitif atau pikiran pribadi untuk menerima atau menolak suatu pesan dan atau ia memiliki pemikiran tersendiri mengenai suatu topik. Lalu yang kedua adalah rute sentral. Rute sentral ini lebih ke penggunaan stimulus oleh komunikator sehingga komunikan bisa terpengaruh dan dapat dibentuk pola pemikirannya melalui komunikator dalam suatu pesan atau topik. Begitu. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Fanny. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rute sentral. Jadi, rute sentral adalah elaborasi atau pemikiran yang kritis. Dalam hal ini, seseorang dalam mengolah suatu pesan akan distimulus. Suatu informasi akan mendiskursuskan terlebih dahulu dalam aktivitas mentalnya, memilih, melakukan imajiner dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari informasi tersebut. Intinya adalah rute sentral itu lebih kepada karakteristik kelompok komunikan yang teliti, cermat, dan memiliki rasa penasaran dan ingin tahu yang lebih tinggi terhadap suatu informasi yang diberikan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Adif. Baik, terima kasih Fani. Nah, selain rute sentral, ada juga namanya rute periferal. Nah, apa sih itu rute periferal? Yaitu suatu kecenderungan kognitif di mana penerimaan atau penolakan suatu pesan lebih ditentukan oleh kredibilitas pengirim pesan, reaksi lingkungan, atau terpengaruh oleh faktor-faktor lain di luar argumentasi. Intinya adalah komunikan ini cenderung pada kelompok komunikan yang biasa aja, tidak terlalu menuntut informasi secara detail mengenai suatu informasi yang didapatkan. Nah, ada beberapa implementasi rute sentral maupun periferal. Nah, kali ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai rute sentral dan akan dijelaskan oleh teman saya bernama Izara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau contoh dari rute sentral itu sendiri. Kita ambil contoh seorang bernama Abdul yang ingin membeli mobil merek Toyota, namun dirinya tidak langsung menjatuhkan pada tipe apa yang akan dia pilih.
Setelah itu dirinya datang ke showroom mobil yang ada di kotanya. Setibanya di showroom mobil tersebut, Abdul didatangi oleh salah seorang sales yang hendak menawarkan produk terbaru dari Toyota tersebut, yakni Toyota Sienna. Nah, sang sales tersebut telah menjelaskan beberapa kelebihan-kelebihan dan keunggulan apabila memiliki mobil Toyota Sienna tersebut. Namun, Abdul sendiri tak lantas percaya dengan kata-kata yang dilontarkan oleh sales tersebut. Namun, Abdul juga masih mencari informasi yang lebih detail dan jelas dengan menanyakan beberapa hal yang belum dia ketahui dari mobil Toyota Sienna tersebut. Nah, secara tidak langsung, di sini Abdul telah mempraktekkan rute sentral itu sendiri, di mana dirinya tidak langsung terstimulus oleh kata-kata orang atau hasutan-hasutan orang, namun dirinya tetap mencari informasi yang lebih jelas lagi guna kepentingan dirinya. Mungkin dirinya akan lebih memilih produk itu atas dasar keyakinan dirinya sendiri. Seperti itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Masyitoh Ahmad. Perkenalkan, nama saya Masyitoh Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh implementasi rute periferal. Pada suatu waktu, Jessica ingin membeli sepatu. Lalu ia melihat iklan sepatu Nike di televisi sesuai dengan ciri-ciri yang diimpikannya, yaitu berwarna pink, model running, dan tidak terlalu banyak aksen aneh di sepatunya. Segera ia pergi ke mall untuk membeli sepatu sesuai dengan di iklan televisi, tanpa ingin melihat produk lain. Secara teori, Jessica menerapkan rute periferal, yaitu tidak terlalu menuntut informasi suatu produk atau informasi yang didapatkannya. Nah, teman-teman gimana? Udah lihat kan untuk presentasi dari kelompok 5? Sekarang akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah Elaboration Likelihood Model ini merupakan teori persuasi yang dapat dijadikan acuan bagaimana mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam respon suatu pesan. Nah, Elaboration Likelihood Model ini juga menemukan pola kognisi penerimaan pesan dalam proses kemungkinan elaborasi. Namun, hal tersebut tergantung pada cara seseorang mengolah dan memproses pesan tersebut. Dalam Elaboration Likelihood Model terdapat dua rute, yaitu rute sentral dan rute periferal. Nah, melalui Elaboration Likelihood Model ini kita mampu mengetahui apakah komunikan cenderung pada karakteristik kelompok orang yang teliti, cermat, atau mungkin memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, atau mereka cenderung pada kelompok orang yang biasa saja, yang tidak terlalu menuntut informasi secara detail mengenai keunggulan produk tersebut, atau mungkin bisa dikatakan orang tersebut hanya sebagai follower saja. Ya, baik teman-teman, sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Jika memang ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih.